Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Wibisono Cipro. Ya. Ini tentang saya sekilas. Saya berasal dari keluarga ya biasa-biasa aja, bahkan boleh dibilang kurang mampu. Ya, saya mengalami masa-masa kecil yang kurang bagus, di mana saya merasa berkekurangan hingga sampai akhirnya ketika saya dari kecil sampai SMP normal-normal aja, tapi ternyata begitu masuk SMA tiba-tiba saya terjadi perubahan, yaitu jadi gagal karena nggak percaya diri, minder banget ya. Teman-teman lainnya kok rasanya lebih bagus, saya pokoknya parah banget ya. Nah, kalau itu saya ceritakan nanti malah kita pulang jam 12. Jadi intinya saya dari keluarga yang kurang berkecukupan. Dan saya bukan orang pintar karena saya lulus S1-nya butuh 5 tahun. Ya, dan itu pun IPK saya bukan IPK yang luar biasa, tapi cuma 2,47. Ya, ini tahun 2000 kalau saya mau mengajukan lamaran pekerjaan kayaknya nggak ada yang terima. Karena zaman itu kalau kita melamar minimal berapa IPK-nya? 2,75 ya. Sekarang malah 3,25. Nah, so saya hari itu nggak bisa kerja apa-apa, tapi saya bekerja di bidang seluler. Saya mulai kuliah udah cukup cari duit, teman-teman. Ya, tadi saya udah cerita kondisi saya nggak bagus secara ekonomi, sehingga mulai kuliah saya bingung jualan HP waktu itu. Tapi akhirnya tahun 1990 mulai bergeser. Ya, bukan lagi jualan HP, tapi saya mulai jualan kartu perdana nomor cantik, khususnya kartu perdana mentari zaman itu. Ini kalau saya lihat, sebagian zaman itu udah pakai HP, sebagian kayaknya masih mainan kelereng, ya, wajah-wajahnya masih main kelereng, jadi nggak ketemu sama HP. Nah, teman-teman, pada saat saya mencapai sukses saya di bidang seluler tahun 2002, saya waktu itu umur saya masih berapa berarti? Saya kelahiran 77, berarti umur saya berapa? 25, ya. Saya menikmati yang namanya uang itu udah terasa enak, karena waktu itu penghasilan saya udah 25 jutaan. Sehingga akhirnya saya memberanikan diri untuk menikah, ya. Saya memberanikan diri untuk beli rumah, ya, walaupun waktu itu rumahnya kecil banget. Rumah saya cuma 7x14 satu lantai. Zaman itu belinya 200 juta, ya. Tapi hebatnya, begitu saya habis beli semua itu, per Desember saya pengangguran, teman-teman. Ya, kalau Anda masih ingat yang sudah pakai HP zaman Desember 2002, disitulah momen dimana kartu perdana udah lagi gak ada harganya. Ya, saya sebagai penjual dulu kalau saya pulaan gitu, saya harganya sekitar 130, tapi EC-nya bisa 150. Nomor cantik 888 1 juta, enak banget. Tapi waktu Desember ini udah mulai kacau. Saya pulaan 130, tapi market 60.000. Sampai akhirnya pelan-pelan kartu-kartu yang cantik ini disimpan dengan harapan harga naik kembali. Nah, kalau Anda udah pakai HP, masih ingat gak zaman itu banyak sekali nomor-nomor kartu nomor cantik yang pulsanya sampai jutaan, masih ingat gak? Ya, ada yang sampai 3 juta, 2 juta. Nah, itu nomor-nomor kita. Karena mau jual gak rela, tunggu harga baik, ternyata gak bagus-bagus. Sampai hari ini ternyata efeknya tetap ada. Kartu perdana udah gak ada harganya. Ya. Nah, sepanjang 2002 sampai 2004, teman-teman, saya pengangguran. Kenapa? Karena saya bingung mau kerja apa. Saya coba apply ya kerjaan di tempat orang, ternyata gajinya 600.000. Pasti nggak bisa. Kenapa? Karena tahun 2003 di tengah-tengah ini, 2003 bulan 7, anak saya yang pertama lahir, teman-teman. Ya, waktu lahir pertama, wah gaya ya, masih ada sisa-sisa duit yang dulu. Ya, saya bisa beliin yang bagus-bagus. Tapi nggak sampai akhir tahun udah mulai habis semua. Sampai akhirnya terpaksa beli susu yang paling murah, teman-teman. Ya, nah ini saya lakuin pengangguran. Nah, akhirnya 16 April 2004 sampai hari ini saya berbisnis Prudential. Ya, bagaimana idenya tentang Prudential dan lain-lain nanti saya akan ceritakan. Teman-teman tahu nggak, sejak 2 Februari 2015 saya juga punya usaha satu resto. Tapi satu resto ini saya manajemenkan semua, saya sama sekali tidak handle. Ya, dan 2015 buka lagi satu resto, yang satu di Surabaya Timur, satu di Surabaya Barat, semua full manajemen. Saya nggak handle apapun, ya, karena fokus saya benar-benar 100% hanya berbisnis Prudential. Nah, inilah sekilas tentang saya. Nah, so teman-teman, sebenarnya hari ini saya cuma mau membuka pikiran Anda. Anda sebenarnya punya keinginan apa sih, teman-teman, di dalam hidup ini?
Saya yakin semua pasti setuju. Yang saya tunjukin ini pasti ada semua suka. Siapa yang nggak suka punya duit berkelimpahan seperti ini? Nggak ada. Siapa yang suka punya duit berkelimpahan seperti ini? Saya. Tuhan lihat tangan-tangannya terangkat dari ini. Saya. Ya, pasti berkat turun nanti pulang dari sini. Ya. Amin. Amin. Kasih aplaus dong, ya. Biar berikutnya tambah kencang, ya. Yang kedua, siapa nggak pengen punya rumah mewah? Saya masih ingat nih, ya. Waktu zaman saya masih nggak punya duit, pengangguran. Ada salah satu ketua RT lah ya, saya masih ingat. Waktu acara 17-an ya, saya dideketin dia, terus dia ngomong gini sama saya bangga loh sama kamu. Dia bilang gitu. Loh, kenapa kok? Saya bilang, kamu ini tiap hari di rumah, nggak kerja, tapi sorip, dia bilang gitu. Ya, kelihatannya muji saya, ternyata menyekol ya. Dia bilang, wah saya bangga sama kamu, tiap hari di rumah toh, nggak pakai kerja, tapi bisa hidup, luar biasa ya. Teman-teman, saya beli rumah di Pakuwon City tahun 2010. Jadi saya hanya butuh waktu 6 tahun setelah join di Indonesia, saya bisa punya satu rumah mewah di sini. Kasih plus buat Indonesia ya. Nah, siapa yang pengen punya rumah mewah kayak gini? Saya. Ya. Saya pernah tahu ya, ada orang kasih rumah mewah gini, dia terus dia ngomong gini, oh kalau aku nggak suka rumah segede itu. Kenapa? Kalau pas Idul Fitri Soroko bersihin. Nah, ini kalau udah bisa beli rumah kayak gini teman-teman, udah nggak bingung cara bersihinnya, bener nggak? Ya. Nah, terus siapa nggak pengen punya mobil mewah? Ayo. Kenapa kalau saya kasih Lexus? Karena mobil saya Lexus teman-teman. Ya, kalau mobil saya Mercy mungkin saya kasih Mercy. Ya. Nah, demikian pula siapa yang nggak kepengen sih liburan keluarga nggak perlu pakai lihat kalender, nggak perlu tunggu promo. Kapan mau pergi udah pergi aja. Benar nggak? Dan yang terakhir pasti semua kepengen pensiun enak teman-teman. Kalau pensiun nanti Anda udah makin tua, kemudian Anda dituntut harus tetap bekerja, itu pensiunnya pasti nggak enak. Paling enak itu kalau waktu mau masuk masa pensiun, Anda kerja bukan karena have to, tapi karena want to, karena mau, karena ingin, bukan karena harus. Ya, so ini semua adalah keinginan kita semua. Setuju nggak? Setuju. Setuju? Tapi masalahnya, Anda ngapain sekarang? Apa yang Anda ngapain hari ini? Apakah bisa ke arah ini? Nah, itu pertanyaan penting di hati kita. Apakah jalur yang saya ambil ini memang bisa membawa saya ke kelimpahan? Apakah yang saya lakukan hari ini suatu hari bisa beliin sebuah mobil? Teman-teman, saya masih ingat masa-masa saya nggak punya duit. Kalau lihat orang naik Mercy, zaman dulu Mercy yang mata kacang ya, tahu yang bulat itu, saya mesti ngedumel dalam hati. Saya ngomong apa? Ini orang-orang goblok. Ngapain duit dibeliin mobil? Kan harusnya beli rumah. Nah, ini yang ngomong saya orang nggak punya duit, ya kan? Jadi ngomongnya kayak gitu, bener nggak? Tapi hari ini puji Tuhan saya diberkati, saya bisa beli mobil Lexus sejak tahun 2010 teman-teman. Sampai hari ini saya nggak bisa lagi. Ini bukan promosi saya marketingnya Lexus ya. Ya, tapi Anda sekali naik mobil ini kayaknya nggak mau naik yang lain, beneran. Serius, makanya saya nggak akan pernah ganti ya. Nah, teman-teman, ada dua pilihan sebenarnya hari ini yang kita lakuin. Ya, mungkin kalau yang masih muda yang akan Anda lakukan. Kalau yang udah berumur sudah kita lakukan. Yang pertama, kita jadi employee atau jadi entrepreneur. Kalau Anda jadi employee teman-teman, Anda punya keterbatasan income, tapi security Anda sangat-sangat bagus. Tapi jangan salah, ya hari ini dan kedepannya, kalau kita nggak punya skill khusus, hati-hati. Bukan Anda yang kasih surat resign, tapi bos bisa kasih Anda surat resign. Karena hari ini sebagai posisinya si entrepreneur, ada resiko yang sangat besar yang dihadapi oleh entrepreneur. Anda tahu nggak resikonya apa yang terjadi? Apa? Peningkatan labor cost-nya. Ya, gaji karyawan naik terus, tapi apakah omset dan tingkat keuntungannya berbanding lurus dengan yang namanya resiko kenaikan gaji pegawai? Ya. Teman-teman tahu nggak sekarang UMR di Surabaya berapa? Berapa? 38. Coba bayangin, 5 tahun lagi mau jadi berapa? Ya, saya tahun lalu habis keluar negeri libur ke China. Ya, saya kaget, kenapa? Karena saya tidur di hotel yang cukup mewah di tempat itu, yang hotel bintang 5. Tapi semua petunjuk nggak ada bahasa Inggris. Jadi mereka egois banget. Semua pakai bahasa Monocoloko. Ya, saya bingung ini bacanya apa. Semua masalah juga nggak ada petunjuknya gitu. Terus saya sempat tanya gitu loh,
Kenapa seperti ini? Saya di reception pun nggak ada yang bisa ngomong bahasa Inggris. Teman-teman kesimpulannya satu, mereka nggak peduli dengan kita. Mereka mengandalkan omset domestik aja, udah berlebih-lebihan. Dan Anda tahu di kota itu kota kecil yang saya datangi. Anda tahu UMR-nya berapa waktu itu? Saya kaget teman-teman. Kalau dirupiahkan hampir 7 juta. Gila kan? So teman-teman mesti lihat, ya itu masih kota kecil, kita udah terlambat berapa puluh langkah. Tapi Indonesia akan ke arah sana. Ya, tapi sebagai entrepreneur Anda juga punya kebebasan, Anda mau cek